بسم الله الرحمن الرحيم. Nanti kalau kita sudah berkenalan dengan dasar mazhab, maka tahu kita caranya kenapa sebahagian fikih beda antara Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kalau istilah bahasa dahulu, tidak kenal maka tak sayang, berkaitan dengan nasab barangkali pribadi orangnya. Sedangkan kaitan dengan usulul mazhab, dasar mazhab, tidak kenal maka dada tak lapang. Kalau tidak kenal tidak sayang, itu barangkali berkaitan dengan pribadi orang. Sedangkan usulul mazhab, dasar imam yang empat itu dalam menentukan sebuah hukum, tidak kenal dasar maka dada tak lapang. Ini kita coba malam ini kita bagikan kertasnya. Saya sudah dapat kertas. Hanya satu lembar. Dari satu kitab dari satu lembar. Sebelumnya perkembangan ilmu fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab Tarikh Tashrih, sejarah perkembangan fikih Islam, termasuk dalam kitab Nana Al-Qattan yang beliau tulis, juga di kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz As-Saleh yang sangat istimewa bagi saya, bahwa kitab ini diajarkan langsung oleh penulisnya pada kami dulu. Si penulis langsung mengajarkan. Ini kalau mana Al-Qattan kita tidak sempat karena lebih senior, tidak sempat ketemu. Sedangkan Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz As-Saleh langsung beliau sendiri yang mengajarkan tulisan beliau kepada kami saat itu. Beliau menyebutkan dalam kitab Tarikh Tashrih tentang sejarah perkembangan ilmu fikih dengan 6 fase. Fase pertama disebutkan fase an-nubuwah, perkembangan fikih di masa Rasulullah SAW, dimulai 13 tahun sebelum hijrah sampai wafatnya beliau. Ini perkembangan fikih kira-kira 23 tahun, 13 tahun sebelum hijrah itu fikih sudah turun. Tata cara sholat fikih sebelum beliau hijrah sampai wafatnya beliau di Madinah selama 10 tahun, 23 tahun perkembangan ilmu fikih di masa beliau. Lalu dilanjutkan di masa Khalifah yang keempat, di masa Nabi SAW. Sumber enggak banyak, 2 saja, Al-Quran, hadis, saya urusan. Al-Quran yang tidak dipahami oleh sahabat langsung ditanya kepada Rasulullah SAW, dijelaskan, selesai. Jadi peluang untuk beda pendapat tidak ada. Kalau ada beda pendapat saat itu langsung selesai, langsung diputuskan oleh Nabi SAW. Ini di masa perkembangan fikih Asrun Nubuwah, di masa Nabi SAW. Kemudian fase kedua perkembangan ilmu fikih di masa Khalifah yang keempat, dimulai pada tahun ke-11 Hijriah setelah meninggal Nabi SAW sampai meninggalnya Ali bin Abi Thalib. Kira-kira perkembangan dari tahun ke-11 Hijriah sampai ke tahun 40 Hijriah. Ini fasenya Khalifah yang keempat, 30 tahun. Kemudian fase ketiga adalah perkembangan fikih dimulai dari juniornya sahabat dan seniornya tabi'in sampai pada masa kekhilafahan Umayyah. Ini lumayan panjang, waktunya dimulai dari tahun ke-40 Hijriah sampai tahun 132 Hijriah, kira-kira 92 tahun perkembangan fikih di masa itu. Terus berkembang, semakin jauh masanya dari Nabi SAW, semakin besar pula peluang perbedaan itu. Di masa sahabat saja setelah meninggalnya Nabi SAW langsung terjadi perbedaan. Misalnya
ketika beliau wafat, ada di antara umat Islam yang murtad tidak mau bayar zakat. Terjadi perbedaan antara Umar dan Abu Bakar. Saat itu juga Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, saya akan perangi mereka yang tidak mau bayar zakat. Sementara dulu di masa Nabi SAW mereka bayar zakat. Kata Umar, jangan. Langsung terjadi. Nah, itu hasilnya khilafah yang keempat. Begitu juga perkembangan setelahnya, fase ketiga lebih besar lagi peluang untuk berbeda. Di fasenya senior dan juniornya sahabat dan juniornya tabi'in sampai masa kekhalifahan Umayyah 130 dari 40 Hijriah tahun 40 Hijriah sampai 132 92 tahun. Di fase keempat ini fasenya keemasan. Inilah fasenya al-a'immatul mujtahidun, imam-imam mujtahid. Ini dimulai pada tahun 130 Hijriah sampai 334 Hijriah. Panjang waktu ini. Waktu keemasan. Di sini ilmu sangat besar. Di mana-mana mudah didapatkan pengajian. Di sudut-sudut masjid semua fikih, hadis, tafsir berkembang. Lamanya sampai 202 tahun. Fase keemasan perkembangan ilmu fikih. Masuknya fase keempat dimulai pada tahun 334 Hijriah sampai 656. Ini fase namanya fase jumud dan fase taklid buta. Berapa tahun itu? Fase keempat ini sampai ini mulai dari fase jumud dan taklid sampai fase jatuhnya khilafah Abbasiyah. Berarti dari 334 sampai 656 322 tahun ini fase tidak berkembang fikih. Fase yang kaku. Ini luar biasa. Ditambah lagi fase yang terakhir, yang kelima, at-tasdi'u fi 'asri intishar at-taqlidi wa shiddat at-ta'assub al-madhhabi. Fase keenam, fase tersebarnya taklid sampai benar-benar ta'assub madhhab itu tidak bisa dikendalikan lagi, sehingga satu madhab ke madhab yang lainnya seakan-akan beda agama. Madhab Hanafi tidak boleh nikah dengan madhab Hambali, madhab Syafi'i tidak boleh menikah dengan Maliki. Begitu kencang. Ini sampai kapan ini? Mulai tahun 656 Hijriah ila yaumina hada, sampai hari ini, sampai malam ini. Masih terasa? Masih? Atau tidak terasa lagi? Nah, ini lumayan panjang. Fase taklid dan ta'assub madhab di Masjid Haram saja, di Masjid Haram belum terlalu lama kejadian itu. Dalam satu waktu sholat itu bisa 4 madhab yang berbeda. Yang madhabnya Maliki di sudut sana, madhabnya Hanafi di sana, Maliki di sini, Syafi'i di sini, Hambali di sana. Satu waktu sholat 4 madhab sholat. Kalau madhab Syafi'i itu terkenal mengambil pintu baru salam namanya. Yang kita sudah pernah umrah, pernah jalan-jalan ke Mekah. Kebanyakan orang Indonesia ketika masuk ke Masjidil Haram pertama mencarinya baru salam. Ada kenangan tersendiri. Inilah fase yang sangat berat. Pertikaiannya bukan pertikaian antara satu agama dengan agama yang lain, tetapi pertikaiannya adalah antara kaum muslimin. Kenapa bisa terjadi? Mungkin kalau kita bahas secara detail, kita butuh waktu nanti satu madhab, fokus satu waktu, satu madhab pertemuan berikutnya. Ini sekedar permulaan saja kita bahas. Maka ini diantara penyebab kenapa terjadi perbedaan pandangan dan produk hukum itu. Kita bacakan kertasnya. Kita bacakan kertasnya sudah dapat. Kita minta satu orang yang baca. Silakan.
Judulnya Ushulul Madzahibi Al-Arba'ati. Fadhal. Yang keras, apa lagi? Ushulul Madzahibi Al-Arba'ati. Kalau ada yang salah baris boleh dikoreksi. Boleh ya? Koreksi. Usul dasar al-madzahibi, madhab-madhab al-arba'ati yang 4. Maksudnya di sini adalah dari mana imam madhab yang 4 itu mengambil produk hukum. Kenapa mengatakan ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini mubah? Dari mana dasarnya? Inilah disebut dengan al-usul atau juga dikenal dengan al-adillah, dalil-dalil. Ini ada beberapa kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mulai, silakan. Sebelumnya Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Beliau seniornya dari imam yang 4. Kenapa? Pertanyaan lagi. Kenapa imam madhab yang 4 yang bertahan madhabnya? Ada beberapa penyebab. Satu, disebutkan dalam kitab ini, penyebabnya karena keistimewaan ilmu mereka, sehingga banyak yang hadir, banyak muridnya. Sekarang pun bisa kita rasakan sebahagian ustaz ketika memberikan pengajian banyak yang hadir. Kenapa? Bagus itu. Sebahagian yang menyampaikan sedikit orang. Itu penyebab. Yang kedua, penyebab kenapa bertahan madhab yang 4 ini, karena murid-murid imam yang 4 ini bersemangat untuk mengembangkan pendapat gurunya. Bersemangat ditulis. Sekarang tidak begitu. Kenapa sebahagian ustaz lebih terkenal dengan sebagian lain? Karena ketika ustaz itu memberikan pengajian, banyak kamera seperti ini direkam. Ini di antara penyebabnya. Sebelum imam yang 4, guru mereka lebih terkenal, sekarang lebih banyak ilmunya, tapi muridnya tidak semangat menyampaikan, tidak semangat mengembangkan. Tinggallah kenangan seperti Al-Lais, seperti gurunya Bukhari, Al-Khuzai, bagi Ibnu Mubarak, itu ulama-ulama besar, Sa'id Ibnu Musayyib atau Ibnu Musayyab dan selainnya, tapi tidak bertahan pendapat mereka karena muridnya kurang semangat untuk menulis pendapat itu. Sedangkan imam yang 4 ini mereka saling bersemangat, saling apalagi masuk pada muncul semangat gairah untuk mengembangkan pendapat gurunya. Yang kelima, masih juga bertahan sampai hari ini mazhab al-Zahiri, walaupun tidak terlalu menggaung, tetapi masih bertahan. Beliau punya kitab Al-Muhalla, Ibnu Hazm dibukukan mazhabnya. Baik, lanjut. Yang pertama, kolom pertama bacaannya al-usul, dasar-dasar atau al-adillatu, dalil-dalil. Di sini ada 14 dalil yang dijadikan sebagai patokan untuk menentukan hukum oleh imam yang 4. Ada nanti yang mereka sepakati, ada yang tidak. Di saat terjadi ketidaksepakatan dalam dasar hukum, maka pasti produk hukumnya juga akan berbeda. Apa saja itu? Silakan yang pertama. Al-Kitab, Al-Quran. Bagaimana? Apakah ini dijadikan sebagai dasar hukum oleh Hanafi, Maliki? Yang bagus suaranya keras. Hanafi? Naam, begitu. Naam. Maliki? Belum terlalu keras. Naam. Syafi'i? Hambali? Berarti Al-Quran tidak ada perbedaan. Imam yang 4 itu landasan utama untuk menentukan hukum. Selama masih ada dalam Al-Quran, tidak terjadi perbedaan di antara imam yang 4. Maka yang kedua, landasannya, kalau hukumnya tidak ada dalam Al-Quran, kemanakah imam 4 itu mengambil hukum? Yang kedua, as-sunnah, hadis. Bagaimana dengan Hanafi? Maliki? Syafi'i? Hambali? Enggak beda mereka.
Al-Quran, hadis mereka jadikan sama-sama sebagai dasar untuk menentukan hukum, enggak beda. Nah, kemudian kalau tidak ada hukumnya dalam hadis, kemana mereka? Nomor 3, al-ijma'. Ijma'nya sahabat. Kalau sahabat sepakat tidak ada yang berbeda, itu namanya ijma'. Ada satu orang saja beda, tidak lagi dikatakan ijma'. Ijma' itu kesepakatan ulama mujtahid dalam satu masa, dalam satu hukum. Hukumnya hukum syar'i. Maka ketika digali hukumnya tidak ada dalam Al-Quran, Hanafi tidak temukan, Maliki tidak temukan, Syafi'i tidak temukan, Hambali tidak temukan. Cari hadis juga tidak ada. Maka mereka mencari bagaimana kesepakatan para sahabat. Itulah disebut dengan ijma'. Bagaimana pandangan Hanafi tentang ijma'? Nah, Syafi'i, Maliki, Syafi'i, sebagai Hambali, tidak ada beda pendapat. Ijma' itu menjadi dasar untuk menentukan hukum. Kemudian setelah digali, dicari, ijma' juga tidak ada. Dalam Al-Quran tidak ada hukumnya, hadis tidak ada hukumnya, ijma' juga tidak ada hukumnya. Apa landasan berikutnya yang dijadikan oleh imam yang empat? Al-qiyas. Qiyas itu artinya raddul far'i ila asli bi'illatin yajma'uha, mengembalikan hukum cabang kepada hukum dasar disebabkan adanya persamaan illat antara yang cabang ini kepada yang dasar. Contoh, rupiah ada di zaman Nabi? Tidak ada. Wajib tidak zakat rupiah? Uang rupiah itu wajib keluarkan zakat kalau sampai nisabnya? Kenapa? Padahal kan tidak ada di zaman Nabi SAW. Karena rupiah ini alat tukar. Dia menjadi alat tukar. Sementara di zaman Nabi SAW ada emas, ada perak, ada dirham, ada dinar menjadi alat tukar. Emas dan perak dikeluarkan zakatnya karena sama-sama indaknya, sama-sama alat tukar, maka wajib juga keluarkan zakat rupiah. Itu namanya qiyas. Mengembalikan hukum cabang yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, karena memang tidak ada. Ada dalam Al-Quran kata-kata rupiah, tidak ada. Dalam hadis juga tidak ada. Maka tidak ada hukumnya. Bagaimana caranya? Oh, sama-sama dia alat tukar. Cari hukum dan sama-sama dengan alat tukar. Ada emas, wajib juga keluarkan zakat. Itu namanya al-qiyas. Bagaimana pandangan imam yang empat? Apakah qiyas bisa dijadikan sebagai landasan hukum? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Masjid Oman. Nah, juga. Masjid Oman juga larang. Tidak boleh beda dengan imam yang empat. Kalau beda dengan yang empat tidak boleh tinggal aja. Nah, selesai. Kemudian jika qiyas itu tidak ada, dalam Al-Quran tidak ditemukan dalilnya, sunnah juga tidak ada, ijma' juga tidak ada, qiyas pun tidak ada landasan hukum yang keempat, kelima. Apa itu? Al-urfu. Uruf, kebiasaan, adat itu bisa jadi standar hukum selama adat itu tidak la yukhalifu syara', tidak menentang syariat. Karena ada adat juga menentang syariat. Contohnya adatnya orang Papua, ekotika, menentang syariat ya? Syariat tidak boleh menampakkan aurat. Apa contohnya ini uruf menjadi standar hukum? Banyak contohnya. Antara pemilik rumah dengan tukang bangunan sepakat untuk membangun rumah dengan tipe 4x6 dalam jangka 1 bulan. Alhamdulillah selesai. Masalahnya begitu selesai rumah, tidak ada kesepakatan sebelumnya berapa ongkos bagi tukang. Terjadilah khilaf. 100 juta kata tukang, tidak 50 juta kata pemilik rumah. Standar hukum saat itu dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat di tempat. Berapa biasanya ongkos untuk tukang dengan tipe rumah yang sama? Oh, ternyata 50 juta. 50 juta ini uruf dijadikan pemutus hukum antara pemilik rumah dengan tukang itu. Bagaimana pandangan ulama yang empat tentang uruf ini? Boleh dijadikan standar hukum dan dijadikan sebagai landasan hukum? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Masjid Oman, Naam juga. Itu standar hukum itu, tidak ada beda. Nah, kemudian
ternyata urut pun tidak ditemukan. Beranjaklah landasan yang keenam, yaitu al-istishab. Al-istishab ini akan mirip-mirip dengan qiyas, tetapi dia tidak sama dengan qiyas. Istishab itu subutul hukmi tsani bina'an ala hukmil awwal, menetapkan hukum yang kedua di atas bangunan hukum yang pertama. Istishab, sebagian ulama menyebutnya al-baqa'u makana ala makana, kembali kepada hukum asal, begitu. Istishab ini bagaimana pandangan imam yang empat? Hanafi Nah, boleh, Maliki, nah, Syafi'i, nah, Hambali nah. sama masih. Kalau dalam kitab Mana Al-Qattabi tidak disebutkan sampai kepada al-istishab dan huruf, hanya disebutkan kesepakatan itu empat: Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Qiyas. Tapi dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz As-Saleh itu menyebutkan sampai pada 6 landasan hukum itu sepakat yang empat. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad sepakat. Sekarang masuklah tahapan ketujuh. Apa itu? Qaulus sahabi. Pendapat sahabat bolehkah dijadikan sebagai landasan untuk menentukan hukum? Bagaimana pandangan Hanafi? Nah, Boleh. Maliki, nah, Syafi'i, nah, nyamban. Sudah mulai di sini dengan pendapat. Hambali, nah. coba. Dalam Al-Quran tidak ada hukumnya, hadis tidak ada hukumnya, ijma' tidak ada, qiyas tidak ada, qaul tidak ada, istishab tidak ada. Yang ada perkataan seorang sahabat. Bolehkah itu menjadi landasan hukum? Hanafi mengatakan boleh. Maliki mengatakan boleh. Syafi'i mengatakan tak boleh. Hambali boleh. Berarti kalau ada satu pendapat yang sahabat mengatakan ini haram, 3 imam ini mengatakan haram, Syafi'i mengatakan la, tidak. Jadilah awal perbedaan produk hukum. Ini secara umum disebutkan dalam kolom ini. Ada pendetailnya nanti di sebahagian pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i juga menerima qaul sahabi. Ini secara umum disebutkan. Al-Imam Asy-Syafi'i berbeda dengan imam yang ketiga dalam hal apakah pendapat sahabat itu menjadi landasan menentukan hukum atau tidak. Sudah kan? Dan mulai beda pendapat. Kemudian berikutnya yang ke-8, al-istihsan. Istihsan itu menganggap baik. Ini kan baik. Ini boleh lah, bagus ini. Siapa bilang nggak bagus? Bagus. Bagaimana, apakah istihsan ini bisa jadi landasan untuk menentukan hukum? Hanafi, Nah, Maliki, nah, Syafi'i, nah. tak boleh mencemar-cemari baik-baik. Mana dalilnya? Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Risalah, kitab Risalah itu kitab usul fikih yang pertama diakui dalam sejarah dalam dunia Islam, yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ada yang menyebutkan ditulis oleh Ar-Rabi', murid beliau. Ada yang menyebutkan itu ditulis sendiri oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai Ar-Risalah, surat menulis kiriman beliau kepada seorang ulama bernama Abdurrahman bin Mahdi. Diskusi. Jadi kalau ulama kita dahulu diskusi menghasilkan karya, itu ulama kita dulu. Kalau sekarang diskusi menghadirkan pecah hati. Sayang sekali ada yang di YouTube sampai keluarkan caci maki. Itu sayang sekali. Maunya tidak seperti itu, malu kita. Kalau diskusinya ilmiah, keluarkan ini kitabnya, ini bacaannya halaman sekian, bagus, menghasilkan. Yang mendengar pun senang. Alhamdulillah, ini khazanah ilmiah, betapa indahnya. Tapi kalau yang keluar umpatan, celaan, laknat, aduh, tidak cocok. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Risalah tentang istihsan ini, beliau marah sekali dengan orang yang menggunakan dasar hukumnya istihsan. Kata beliau, man istahsana faqad syarra'a. Siapa yang menganggap baik dalam urusan agama, sungguh dia telah membuat syariat sendiri. Beliau keras. Man istahsana faqad syarra'a. Siapa yang membuat ini baik, bagus ini bagus. Siapa bilang enggak bagus? Begitu. Beliau menganggap ini telah membuat
faqad syarra'a, sungguh dia telah membuat syariat. Dalam hal ini Hambali masih sama dengan Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Ada dengan Maliki tiga sama, sedangkan Syafi'i tidak setuju. Tidak setuju dalam usul mazhab, sehingga terjadilah perbedaan produk hukum dengan perbedaan dasar tadi. Metode, kalau metode sudah beda, pasti hasil berbeda. Itu sudah pasti. Metode pengambilan hukumnya beda, hasil hukumnya pun akan berbeda. Ini yang ke-8. Yang ke-9, syar'un man qablana, syariat sebelum kita, apakah bisa dijadikan sebagai landasan hukum? Bagaimana menurut Hanafi, Maliki, Syafi'i? La, tidak boleh. Hambali? Nah, walaupun sebenarnya syariat sebelum kita itu ada rincian, ada yang sesuai dengan syariat kita, dengan syariat kita maka tidak diakui, mulghah, dibatalkan. Ada yang tidak sesuai dan juga tidak bertentangan. Di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Bolehkah dijadikan standar hukum atau tidak? Nah, ini terjadi perbedaan. Kalau berbeda di sini berarti juga hasil hukumnya berbeda. Itu nomor 9. Nomor 10. Al-maslahatul mursalah. Al-maslahatul mursalah. Ini kaitan umumnya itu dengan urusan dunia, maslahat mursalah. Seperti mik ini maslahat mursalah. Maslahat mursalah. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk azan setelah nanti bermusyawarah apa cocoknya untuk menentukan masuknya waktu sholat, ada yang mengatakan dengan hidup api jangan, hidup lonceng jangan. Akhirnya ada seorang sahabat yang bermimpi dan mimpi sahabat yang menjadi hadis Nabi karena ikrar disetujui oleh Nabi SAW. Jadilah azan, diperintahkan Bilal. Kenapa Bilal diperintahkan? Pertama, suaranya merdu dan lengking. Suara merdu dan lengking itu menjadi alasan mik ini lengking, maka disebut dengan al-maslahatul mursalah. Ini bukan bid'ah. Tidak cocok. Bid'ah itu kaitannya dengan urusan agama. Adapun yang berkaitan dengan urusan dunia itu masuk kategori al-maslahatul mursalah. Nah, bagaimana pandangan Hanafi? La, tidak boleh jadi standar hukum. Maliki? La. Syafi'i? La. Hambali? La. 2 lawan 2 di sini. Hanafi dengan Syafi'i sama, Maliki dengan Hambali sama. Berikutnya 11. Saddud dzara'i. Kalau bahasa kepolisiannya tindakan preventif. Tindakan preventif bisakah dijadikan sebagai dasar untuk menentukan hukum? Contohnya, wanita yang ziarah kubur itu umumnya beda kekuatan hati dengan laki-laki, sehingga wanitanya cenderung dengan berziarah kubur membuat dia meronta-ronta, teringat lagi suaminya, teringat lagi orang dia kasihi, macam-macam. Untuk mencegah hal tersebut perlu tindakan preventif. Inilah dikenal dalam usul mazhab saddud dzara'i. Tindakan preventif supaya tidak jatuh pada yang dosa itu. Apakah model seperti ini boleh dijadikan sebagai landasan untuk menentukan hukum? Bagaimana pandangan Hanafi? La. Maliki? La. Syafi'i? La. Hambali? La. 2 lawan 2. Pastilah beda hukum. Dalam hukum akan berbeda karena dasar untuk menentukan hukumnya juga berbeda. Yang ke-12, mura'atul khilaf. Ini hanya bersendiri seorang Imam Malik. Mura'atul khilaf itu menjaga bagaimana? Ada satu perbedaan pendapat antara A dengan B berbeda. Si A dia amalkan pendapat si B dengan dalil si B. Itu namanya mura'atul khilaf. Sebagai contoh, al-muwalat dalam berwudu menurut pandangan Abu Hanifah dan Syafi'i itu sunnah. Muwalat. Apa artinya muwalat? Ketika kita berwudu tangan kanan, sebelum tangan kanan kiri kita harus lanjutkan ke tangan kiri. Muwalat. Apa bisa terjemah itu? Betul. Bukan tertib. Kalau tertib itu rukun.
dia mualan. Dalam pandangan Abu Hanifah dan Syafi'i itu hukumnya sunnah, tapi dalam pandangan Malik itu wajib. Terjadilah perbedaan antara sunnah dengan wajib, maka bentuk gambaran mura'atul khilaf, maka dilakukanlah yang wajib itu. Itu namanya mura'atul khilaf, mengambil jalan yang kehati-hatian itu dilakukan. Contoh lain, doa subhana rabbiyal a'la ketika sujud, apa hukumnya itu? Subhana rabbiyal a'la ketika sujud, hukumnya sunnah atau wajib? Yang mengatakan sunnah itu Syafi'i, yang mengatakan wajib Hambali. Berarti dalam satu masjid saja sudah dua mazhab rasanya. Alhamdulillah, biasa. Kalau Syafi'i sunnah ditinggalkan dengan tidak sengaja, tidak perlu sujud sahwi. Kalau Hambali sujud sahwi, karena dia wajib, meninggalkan yang wajib. Nah, terjadi perbedaan misalkan antara sunnah dengan wajib, maka bentuk mura'atul khilaf dilakukan. Takunu bil fi'li, maka dilakukan. Contoh lain antara haram dengan makruh. Antara haram dengan makruh, misalnya jumhur ulama fikih mengatakan hewan yang bertaring dari hewan buas itu haram dikonsumsi. Maliki mengatakan makruh. Maka bentuk mura'atul khilaf ditinggalkan. Itu namanya mura'atul khilaf, meninggalkannya. Karena antara haram dengan makruh. Kalau antara wajib dengan sunnah, maka dilakukan. Contoh lain, ini harus jujur kita jawab semuanya. Rokok itu makruh atau haram? Atau wajib? Karena saya pernah baca kitab hukuman wajib merokok. Nah yang kita baca sini dalam kitab Bajuri itu disebutkan 5 hukum takbir itu tentang hukum merokok. Nah kita ambil antara makruh dengan haram. Sekarang di sini antara pasti sepakat antara makruh dengan haram. Maka bentuk mura'atul khilaf kita tinggalkan. Itu namanya mura'atul khilaf. Ini apakah boleh dijadikan sebagai landasan untuk menuntut hukum atau tidak? Bagaimana pandangan Hanafi? La. Maliki? Nah. Syafi'i? La. Hambali? Nah. 2 lawan 2. Pasti akan berbeda hukum nanti karena perbedaan dalam metodologi penentuan hukum. Kemudian yang satu sebelum terakhir nomor 13. Amalu ahlul Madinah. Perbuatan penduduk Madinah itu boleh enggak jadi standar hukum? Misalkan ahlul Madinah mengatakan ini halal, boleh enggak ikuti amalan ahlul Madinah? Itu juga menjadi standar hukum atau tidak? Bagaimana pandangan Hanafi? La. Kenapa ahlul Madinah jadi standar? Mereka manusia, kita juga manusia. Bagaimana dengan Maliki? Nah, kata Maliki dia, saya ini tinggal di Madinah, sahabat banyak tinggal di Madinah. Perbuatan mereka itu tidak mungkin bertentangan dengan perbuatan Nabi SAW. Iya. Bagaimana saat ini? La. Kalau kami di Aceh juga manusia, di Madinah juga manusia, kenapa harus diikuti? Iya. Kemudian kembali La. 3 lawan 1. Ini termasuk kekhususan mazhab Maliki. Mereka sangat berpegang teguh dengan amalan Ahlul Madinah. Amalan Ahlul Madinah di sini bukan amalan Ahlul Madinah sekarang maksudnya. Kalau sekarang ya berbeda dia dengan kita, beda juga di sana. Bukan yang sekarang ini, tapi amalan Ahlul Madinah dari di zamannya Malik itu masih ada murid-muridnya sahabat. Misalkan sok Madinah itu menjadi standar untuk menentukan takaran kurma atau tidak sahnya Madinah. Nah ini amal Ahlul Madinah. Imam yang 3 tidak setuju untuk menjadikan sebagai landasan menentu hukum, sedangkan Maliki setuju. Sehingga pastilah produk hukum akan berbeda. Terakhir, al-hiyalu ini apa disebut dalam burung? Al-makhariju minal madaik. Jalan keluar setelah ada kesulitan. Kalau bahasa sederhananya hiyal ini seperti berpolitik dalam menentukan hukum. Bagaimana contohnya? Contoh kasus ketika Ayyub alaihissalam ini juga kekhususan mazhab Hanafi. Ini Hanafi saja. Adapun Maliki, Syafi'i dan Hambali
asasnya mazhab Hanafi. Contoh hiyal itu kasusnya Ayub alaihissalam ketika dia bersumpah akan memukul istri dengan 100 kali cambuk. Pada hari ini sudah sah. Beliau bersumpah kalau saya sembuh nanti dari sakit ini saya cambuk istri saya dengan 100 kali cambukan. Akhirnya apa? Allah perintahkan kepada Ayub, kalau 100 kali kan kasihan. Wa khudh bi yadika dirham fadrib bihi wa la tahnas. Allah perintahkan dalam surat As-Saff itu ambil beberapa potong lidi kan, kayu kecil itu diikat sampai 100, dibungkus sekali saja, itu sudah 100 namanya. Inilah yang digunakan oleh Abu Hanifah tentang hiyal menjadi standar untuk menentukan hukum. Adapun Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak setuju dengan model seperti ini, sehingga tentunya produk tersebut akan berbeda. Waktu telah diberi. Demikian secara garis-besar dari sini, insya Allah kita bisa memahami kenapa sebagian fikih itu berbeda. Karena memang selama masih 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama, maka tidak beda. Kalau kita buka di fikih-fikih sebagaimana juga akan disebutkan, dari sholat saja hanya beberapa poin saja kita beda. Maksud bukan kita ya, imam membantu beda. Beberapa poin saja. Kalau sebelum sholat antara pakai usolli dengan tidak pakai usolli. Yang mengatakan pakai usolli pun sepakat bahwa sah sholatnya kalau dia tidak ucapkan usolli. Dalam sholat pun sedikit saja bedanya, sedikit antara duduk nanti yang 2 rakaat, yang 1 tahiyatnya apakah duduknya iftirash atau duduknya tawarruk. Tapi duduknya kan sama. Maksudnya hukum duduk itu sepakat mereka rukun itu. Duduk tahiyat itu rukun sepakat. Enggak boleh ketika rukuk kita berdiri atau ketika duduk kita berdiri, tidak. Duduknya itu sepakat. Model duduknya hanya yang berbeda. Apakah iftirash atau tawarruk? Yang jelas kita sepakat adalah tidak pernah duduk-duduk, tidak pernah tahiyat, itu kita sepakat. Maka mudah-mudahan apapun yang kita bahas dalam tujuan kita bagaimana supaya menyatukan kaum muslimin dengan ada celah bagi orang di luar Islam untuk mengambil warisan. Insya Allah semakin banyak kita membaca tentang literatur yang telah ditulis oleh para ulama kita, semakin lapang dada kita untuk menerima perbedaan itu. Cukup ya, cukup. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Katanya ada diskusi? Tidak ada. Kalau seakan-akan berat ini di sini. Nah.